Berjumpa lagi. Hari ini saya akan mencoba mengupas tentang teori ekonominya Adam Smith. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya, siapa sih Adam Smith itu? Kenapa Adam Smith ini merupakan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia. Nah, kalau kita lihat tentang ideologi besar yang ada di dunia sekarang ini, yang tersisa ya hanya komunis dan kapitalis. Nah, kalau kalian pernah menonton video yang saya sudah buat pada materi sebelumnya, itu tentang komunis. Nah, komunis dengan kapitalis ibarat dua mata uang yang saling bermusuhan. Ibarat minyak dengan air, tidak akan bersatu. Nah, kalau menurut Karl Marx mengatakan bahwa sistem kapitalis dari segi modal itu tidak memiliki ketidakadilan. Jadi moral yang ada di dalam sistem kapitalis itu mereka tidak adil. Apa misalkannya? Jelas. Misalkan kalau dalam teori pertentangannya kelasnya Karl Marx, bahwa dalam pertentangan kelas itu ada golongan kapitalis dan golongan proletar. Ada golongan proletar dengan golongan borjuis. Ada golongan bangsawan melawan golongan budak. Nah, kalau dalam kalian lihat di video sebelumnya, misalkan sebenarnya sistem kapitalis yang sudah ada, kita lihat ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Apa misalnya zaman kuno? Misalnya kalau kalian dulu pernah melihat film-film tentang perbudakan, film-film tentang eksploitasi manusia, nah itu sudah ada sejak zaman kuno. Misalkan pada zaman Nabi saja sudah ada. Bagaimana misalkan kalian pernah mendengar nama Bilal bin Rabah, sosok budak yang tidak memiliki kemerdekaan. Itu mereka dieksploitasi. Nah, itu ketidakadilan itu sudah ada sejak zaman kuno. Misalkan setelah zaman kuno masuk ke zaman pertengahan, bagaimana misalkan si pemilik tanah lawannya adalah para penggarap. Bagaimana orang yang memiliki tanah mereka dikatakan sebagai orang yang memiliki pengaruh, orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan yang si penggarap itu tidak memiliki apa-apa. Nah, itu masa pertengahan. Kalau masa modern menurut Karl Marx itu antara si pemilik perusahaan, si pemilik modal, si pemilik pabrik melawan para buruh. Jelas, buruh yang bekerja seharian, buruh yang bekerja hampir 8 jam lebih, itu mereka bekerja dieksploitasi. Nah, berbeda dengan Adam Smith mengatakan bahwa dalam teori The Wealth of Nation tentang kekayaan sebuah negara, mengatakan bahwa sebuah negara itu akan menjadi maju apabila sumber daya manusianya itu unggul. Jelas, lebih menekankan kepada faktor individu, bukan kepada masyarakatnya. Bagaimana menurut Adam Smith, individu itu pada dasarnya, pada hakikatnya memiliki sifat serakah. Nah, sifat serakah ini kalau kita tidak bisa kontrol, maka akan menimbulkan sebuah ketidakadilan. Makanya dalam diri manusia seharusnya harus memiliki simpati. Bagaimana simpati yang kita ada dalam diri kita, nah inilah yang akan mengontrol manusia agar manusia bisa meminimalisir tentang sifat serakah itu. Oke, untuk lebih lanjut, sebelum saya masuk ke materinya, ke informasi yang saya akan bagi, Adam Smith dengan Karl Marx ini hidup di masa yang berbeda ya. Kalau Adam Smith itu lahir di 1723, kalau Karl Marx itu lahir di 1818. Karl Marx itu berasal dari Jerman, Adam Smith berasal dari Skotlandia, yang dikenal dengan nama Britania Raya, atau nama Inggris lah, bahasa orang awam melihatnya. Oke, dari situ kita bisa lihat ya bagaimana jadi pemikiran dari Adam Smith ini
Kemudian yang dicetuskan oleh Karl Marx tentang pemikiran komunisme ini merupakan antitesa, merupakan puncak daripada sintesanya Adam Smith. Kalau dalam teorinya Hegel tentang dialektikanya Hegel yaitu tesa, antitesa dan sintesa. Kalau dalam teorinya Arnold Toynbee namanya ada challenge and response. Bagaimana setiap perubahan pasti ada respon di dalam masyarakat. Kalau misalnya dalam teorinya Thomas Carlyle tentang the Great Man Theory, tentang tokoh-tokoh orang besar. Jadi Adam Smith maupun Karl Marx merupakan orang besar yang mampu merubah alur sejarah, mampu merubah, menggerakkan sejarah menjadi yang kita lihat sekarang, antara komunis melawan kapitalis. Silakan kalian lihat selengkapnya. Oke, sudah ini ya, sudah terhubung, sudah muncul di HP ataupun di laptop teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pemikirannya, sebelum kita masuk ke dampak dari pemikiran Adam Smith, kita minimal mengetahui biografi ya tentang tempat kelahiran Adam Smith. Adam Smith lahir di Skotlandia pada 5 Juni 1723. Nah, semasa kecilnya Adam Smith merupakan seorang pemuda yang memiliki kemampuan di atas rata-rata ya, di atas kemampuan orang-orang Inggris pada umumnya, sehingga Adam Smith mendapatkan beasiswa di Oxford. Nah, pada masa dulu itu Oxford itu merupakan kampus yang dalam tanda kutip mungkin belum diperhitungkan ya sekarang ya. Nah, setelah menyelesaikan di Oxford, kemudian Adam Smith mengabdi di tanah kelahirannya, yaitu di Skotlandia, tepatnya di Edinburgh University. Nah, berselang misalkan kurang lebih sekitar 30 tahun setelah kelahirannya, dia mendapatkan gelar profesor. Ini jangka usia 30 tahun ini usia yang sangat muda pada waktu itu. Bahkan sekarang jarang. Profesor di usia 30 tahun jarang. Nah, Adam Smith sendiri wafat di 17 Juli 1790. Nah, ini untuk biografi saya tidak akan mengupas lebih jauh ya, lebih lanjut tentang biografinya Adam Smith ya. Oke, kita langsung next aja ya. Nah, ini tentang karya-karya yang ditulis oleh Adam Smith. Ini saya zoom dulu ya ini layarnya. Nah, teman-teman yang lihat, yang saya baca di beberapa media, itu sebenarnya tulisan yang ditulis oleh Adam Smith kurang lebih sekitar 10. Tapi mungkin saya hanya menampilkan 6 saja yang menjadi karya yang saya tampilkan ya. Yang paling monumental yang saya bahas itu The Well of Nation, kemudian The Theory of Moral and Sentiment, kemudian tentang The Hands Adam Smith, sampai kepada Wisdom of Adam Smith. Oke, ini beberapa karya tulis yang bisa saya tampilkan. Untuk buku-buku yang nanti akan saya jabarkan, nah untuk berikutnya di tampilan slide berikutnya. Yang pertama, The Theory Moral of Sentiment. Bagaimana menurut Adam Smith, simpati manusia adalah alasan moral dari kapitalisme. Jelas. Menurut Karl Marx, bahwa orang-orang kapitalis itu dari segi moral, mereka tidak memiliki moralitas yang tinggi. Nah, dengan tidak memiliki moralitas yang tinggi, nantinya mereka tidak memiliki sifat keadilan. Nah, keadilan yang harus dimiliki oleh orang-orang garis lapis bawah, orang-orang yang kelas menengah ke bawah, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Karena tadi, kaum borjuis, kaum pemilik modal, mereka tidak memiliki moralitas. Mereka tidak memiliki simpati. Ya tadi, karena mereka sudah hidup mewah dengan kekayaan yang melimpah, maka mereka merasa lebih nyaman. Mereka merasa tidak seperlunya memerlukan orang lain. Walaupun mereka ketika dalam sistem pekerja
mereka memerlukan. Tetapi ketika ada ranah-ranah privasi, ranah-ranah pribadi, ranah-ranah individual, mereka bersifat menjauhkan diri dari orang-orang lapis bawah. Jelas, kita bisa lihat di era modern sekarang. Ketika kalau kita pergi ke restoran-restoran ya, ketika kita pergi ke restoran, coba kalian lihat. Orang yang makan di restoran kebanyakan adalah orang yang menggunakan mobil. Sedangkan, mohon maaf, bukan saya mengeneralkan semua, coba kalian bandingkan orang yang makan di pinggir jalan, misalkan. Ya, walaupun ada satu dua, tetapi itu bisa merepresentasikan bagaimana disparitas itu. Nah, makanya menurut Adam Smith, simpati inilah suatu perasaan yang memungkinkan terbentuknya masyarakat dan menjamin hidup kita. Jadi, perbandingan antara golongan kaya ibarat bumi, kemudian dengan langit, golongan kaya yang posisi adalah berada di atas, golongan masyarakat miskin yang berada di bawah, menurut Karl Marx, itu merupakan salah satu pemisah yang harus dihancurkan. Makanya bersatulah kaum komunis, bersatulah kaum Marxis di bawah sosialisme komunis. Nah, inilah yang coba dihancurkan oleh Karl Marx seperti itu. Tetapi kita lihat dengan perkembangan sejarah, bagaimana ketika ideologi komunis itu menjadi ideologi yang paling digandrungi di abad ke-20, misalkan kalau di Indonesia di sekitar tahun 1960-an, bagaimana misalkan ketika sebelum terjadinya G30 SPKI di Jakarta, orang-orang Indonesia itu masih gemar, masih suka tentang ideologi komunis. Ya karena itu, menjamin tentang kesamarataan, menjamin tentang kebersamaan seperti itu. Berbeda dengan sistem kapitalis yang lebih kepada individu, yang lebih kepada pemilik modal, yang diuntungkan pemilik modal. Jelas itu seperti itu ya. Itu saya hanya sekilas tentang teori moral of sentiment. Nah, berikutnya tentang the world of nation ya. Bagaimana tentang kekayaan negara. Dalam suatu negara, negara itu maju, indikatornya itu kembali kepada sumber daya manusianya. Jika SDM-nya itu memiliki keunggulan, memiliki keahlian yang dibanding dengan negara-negara tetangga, maka negara itu akan maju. Nah, misalkan contoh kalian lihat Jepang sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam, walaupun ada sumber daya alamnya sedikit. Tetapi Jepang menjadi negara maju karena tadi sumber daya manusianya. Bagaimana negara-negara Eropa, kenapa negara-negara Eropa yang secara sumber daya alam mereka tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi mereka menjadi penguasa dunia karena tadi sumber daya manusianya. Nah, inilah yang beranggapan bahwa dalam teori ekonominya Adam Smith bahwa SDM lah memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi walaupun negara itu memiliki sumber daya alam yang sangat minim, tapi negara ini bisa maju. Contohnya misalkan selain Jepang, selain negara-negara Eropa, misalkan Singapura. Walaupun Singapura secara letak geografis lebih menguntungkan, tetapi kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia, mustahil Singapura menjadi negara yang maju. Walaupun ya kalau kita lihat dari sejarahnya, ya di Selat Malaka kan ada namanya Malaka. Malaka dulu pernah jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso ya, de Albuquerque. Itu karena letak posisi Malaka yang strategis. Tapi kemudian diambil alih oleh Singapura seperti itu. Nah, dalam buku The Wealth of the Nation-nya Adam Smith mengatakan bahwa sebenarnya aliran ekonomi yang dikenal oleh orang-orang, dikenal oleh dunia sebagai aliran ekonomi klasik ini sebenarnya sudah dibahas jauh-jauh sebelum dikemukakan oleh Adam Smith. Tetapi yang mencetuskan, yang mempopulerkan tentang teori ekonominya Adam Smith, teori ekonomi kapitalis, teori ekonomi liberalis ya Adam Smith seperti itu. Walaupun sudah ada
pada masa Yunani kuno yang dicetuskan, yang dikembangkan oleh Epicurus ya, seperti itu. Nah, itu tentang latar belakangnya ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi tentang the will of the nation, bagaimana tentang kekayaan negara, bagaimana misalkan tentang sikap simpati. Nah, sekarang hakikat manusia. Nah, menurut Adam Smith, manusia itu pada dasarnya itu memiliki sifat rakus, sifat makan kanan kiri, tidak mementingkan teman ataupun kawan. Yang penting kita bisa menang, yang penting kita bisa menguasai. Itu sifat rakus. Sifat egoistis, sifat yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Itu hakikat manusia menurut Adam Smith. Namun, menurut Adam Smith, walaupun manusia memiliki sifat-sifat rakus, sifat-sifat egois, tapi dengan sifat itu menurut Adam Smith itu akan memacu pertumbuhan ekonomi karena manusia berlomba-lomba untuk menguasai ekonomi secara keseluruhan. Namun, sifat egois ini ada yang menjadi benteng, ada yang menjadi keseimbangan manakala adanya persaingan, adanya kompetensi. Apa contohnya adanya kompetensi? Jelas. Yang lagi rame ini misalnya kita pernah kelangkaan minyak goreng. Bagaimana minyak goreng yang dulunya 14.000 menjadi misalkan 50.000 1 kilo misalkan. Atau misalkan 14.000 menjadi 30.000 misalkan. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya karena tadi tidak ada namanya persaingan, tidak ada namanya kompetitor atau persaingan. Jelas. Walaupun misalkan ada perusahaan 1-2, tetapi mereka bersatu, mereka membentuk harga. Nah, dengan tidak adanya kompetitor tadi, mereka si pemilik modal, mereka si kapitalis ini mereka bisa memainkan harga. Harganya dinaikkan, yang sengsara masyarakat bawah, yang sengsara masyarakat proletar, yang menikmatinya, yang menangnya, yang kayanya, yang menyanyi di atas penderitaan masyarakat bawah ya tadi orang-orang kapitalis. Karena tidak ada persaingan atau kompetitor. Nah, itu yang disebut manusia serakah. Seperti itu. Oke, berikutnya. Tentang teori akumulasi kapital ya. Tentang pemilik modal. Bagaimana misalkan Adam Smith menjelaskan bahwa kesejahteraan itu bisa dicapai dengan investasi, dengan modal, dengan melalui peralatan dan mesin. Misalkan, kita ini kalau kita lihat negara Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Bagaimana dengan menggunakan mekanisme pasar. Semakin modal masuk ke dalam negara kita, maka negara kita akan semakin maju. Karena apa? Karena dengan modal yang akan meningkat, maka akan membuka lapangan pekerjaan sehingga rakyat akan bekerja. Dengan rakyat akan bekerja, maka rakyat akan mendapatkan penghasilan. Dengan rakyat mendapatkan penghasilan, maka rakyat akan bisa membeli. Dengan rakyat bisa membeli, maka rakyat bisa memutar ekonomi suatu bangsa. Nah, makanya bangsa akan menjadi lebih kaya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kalau misalkan kita tidak memiliki investasi, kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki peralatan dan mesin, ya jelas, itu kita nanti akan dieksploitasi. Apa eksploitasinya? Kita nanti akan bekerja di mereka. Jelas, misalkan kalau di kawasan-kawasan industri, misalnya di Karawang, ada perusahaan Honda, ada perusahaan Toyota, ada banyak-banyak perusahaan. Itu yang menjadi buruh, yang menjadi pekerja kasar, itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak memiliki modal, yang tidak memiliki peralatan yang canggih. Sedangkan mereka yang memiliki peralatan yang canggih, mereka kerjanya santai-santai saja. Nah, tentang akumulasi kapital.
Nah, misalkan tentang teori surplus value ya, tentang kelebihan dalam hal berproduksi. Dalam teorinya Karl Marx mengatakan bahwa ketika kita melakukan produksi, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, ketika perusahaan itu memproduksi barang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya keuntungan itu akan didapat oleh perusahaan, tetapi tidak melalui orang yang bekerjanya secara langsung. Nah, itu dalam teori surplus value-nya Karl Marx ya, seperti itu. Tapi berbeda dengan teori surplus value-nya Adam Smith. Adam Smith mengatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai melalui laba. Nah, laba ini keuntungan ya. Jadi keuntungan yang didapat itu ya bisa mensejahterakan pemiliknya. Tetapi dampak kesejahteraan daripada laba yang dihasilkan perusahaan ini tidak memberikan dampak, walaupun ada dampaknya kecil kepada orang yang bekerja secara langsung seperti itu. Kecuali yang memiliki modal, misalkan kayak investasi, memiliki saham misalkan 10%, maka dia akan mendapatkan 10% dari keuntungan itu, seperti itu. Nah, alasannya apa alasannya? Dengan peralatan yang canggih, dengan mesin yang canggih, maka akan meningkatkan produktivitas alasannya. Alasannya karena mesin seperti itu. Jadi tenaga manusia itu dipandang sebagai nomor 2. Seperti itu. Itu tentang teori akumulasi kapital ya. Oke, kita langsung berikutnya aja ya, walaupun nanti banyak seperti itu. Saya hanya sekilasnya saja. Berikutnya tentang pembagian kerja. Nah, kalau tentang pembagian kerja, tentang produktivitas tenaga kerja, misalkan dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja. Jelas. Di dalam perusahaan terdapat divisi kerja, terdapat pembagian job desk kerja. Misalkan ada direktur, ada bos, ada kepala bagian, ada staf, ada operator. Nah, jelas. Dengan pembagian ini, menurut Karl Marx, ini sebenarnya menyengsarakan ya, menyengsarakan orang-orang yang mereka bekerja, mereka dipaksa bekerja di posisi yang paling bawah, posisi yang paling kasar, misalkan operator. Ya karena saya mengalami sendiri, bagaimana ketika saya lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan Karawang, saya bekerja di perusahaan otomotif di perusahaan Jepang. Bagaimana misalkan yang paling kerjanya lelah, yang kerjanya melelahkan adalah operator. Berbeda misalkan bagian staff, di bagian apalagi bagian manajer, apalagi di bagian CEO, itu ada perbedaannya. Seperti itu. Kemudian adanya spesialisasi. Nah, maksud spesialisasi adalah tentang bakat, tentang kemampuan masing-masing. Biasanya kalau di dunia kerja biasanya tentang spesialisasi, misalkan kalau saya lulusannya otomotif, maka saya akan bekerja di bagian otomotif. Kalau misalnya saya di bagian spesialisasinya di bagian legal, di bagian hukum, maka saya bekerja di bagian hukum. Kalau misalnya saya di keahliannya di bidang akuntansi, maka saya bekerja di akuntansi. Nah, ini adanya tentang spesialisasi. Jadi mengerjakan pekerjaan itu dengan terbaik, dengan kemampuannya, dengan bakatnya. Nah, itu tentang pembagian kerja menurut Adam Smith ya. Nah, ini yang paling bertentangan antara Adam Smith dengan Karl Marx. Menurut Adam Smith mengatakan bahwa kelebihan barang atas kebutuhan itu sendiri itu harus dipertukarkan. Intinya ketika perusahaan ini produksinya melimpah, produksinya itu melebihi dari target, maka intinya ini akan menguntungkan perusahaan. Yang diuntungkan perusahaan. Tetapi menurut Karl Marx, ketika kita bekerja sesuai tupoksinya, sesuai aturannya, tetapi ketika pekerjaan kita itu ada kelebihan, harusnya kelebihan yang dihasilkan oleh perusahaan itu harusnya dimanfaatkan atau harusnya dikembalikan lagi kepada orang yang bekerja secara langsung. Tetapi di sistem kapitalis yang kita lihat, itu kelebihan produksi itu akan menjadi keuntungan si pemilik modal. Maka keuntungan ini akan dimanfaatkan, akan menjadi kekayaan si pemilik modal. Nah, inilah
yang menurut Karl Marx tentang teori surplus value ya ibarat kaum kapitalis adalah sebagai kaum lintah darat yang memeras pekerjanya, yang memaksa pekerjanya untuk bekerja melebihi target. Nah, tetapi di dalam sistem kapitalis juga ada misalkan loss-nya, ada kerugiannya. Bagaimana misalkan ketika suatu perusahaan itu tidak mampu mencapai target produksi, ya maka jelas ada kerugian yang dilakukan oleh yang didapatkan oleh perusahaan seperti itu. Nah, itu tentang teori pembagian kerja ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tentang karakteristik modal klasik. Jadi kalau kita tentang karakter tentang modal klasik itu tentang modal-modal yang sudah ada sejak zaman dulu, itu tentang kebebasan. Bagaimana hak untuk memproduksi, hak untuk menukar produk, tenaga kerja dan kapital. Bagaimana ya kita memiliki kebebasan untuk memproduksi, untuk membuat barang, untuk menukar barang. Maka adanya misalkan pasar bebas. Misalkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit, kemudian Rusia sebagai penghasil minyak bumi, karena kita kekurangan minyak bumi, misalkan Pertalite, Pertamax, maka kita menukar produk yang kita hasilkan, minyak sawit dengan minyak bumi. Nah, itu tentang pasar bebas. Kemudian tentang tenaga kerja dan kapital. Jadi, tentang kebebasan. Jadi, kebebasan tentang tenaga kerja dan kapital, bahwa orang-orang yang memiliki modal itu mereka menginginkan bahwa upah yang mereka bayarkan kepada para buruh itu seminimal mungkin mereka bayarkan. Nah, makanya ya jelas si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Karena ada disparitas. Makanya ini kalau kita bicara tentang teori kapitalis, maka negara wajib masuk untuk mengatur jalannya tentang sistem ekonomi kapitalis. Makanya kalau di Indonesia misalkan ada pembagian upah UMR, upah minimum regional. Bagaimana itu menjadi patokan bahwa ketika perusahaan berinvestasi ke Indonesia, maka mereka ada minimal pemberian upahnya. Kalau misalkan ada perusahaan yang upahnya semena-mena sesuka hati mereka, jelas mereka pada dasarnya adalah menghisap tenaga kalian. Kalian bekerja capek-capek, tetapi yang menikmatinya adalah mereka si pemilik modal. Nah, berikutnya setelah tentang kebebasan, itu tentang kepentingan diri. Hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Jadi pada dasarnya kita memiliki hak untuk punya usaha. Di suatu negara yang menganut sistem kapitalis, jelas individu boleh membuat perusahaan, boleh membuat tentang usahanya, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, misalkan hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Jelas, walaupun Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar, tetapi negara lain yang memiliki produksi dalam bidang sawit, mereka juga bisa memiliki hak untuk bersaing dalam berproduksi dan dalam perdagangan barang dan jasa. Nah, mungkin untuk karakteristik modal klasik saya tidak terlalu jauh ya. Nah, terakhir tentang pengaruh Adam Smith. Coba teman-teman bandingkan ya. Kita lihat negara-negara yang menganut sistem kapitalis dengan negara-negara yang menganut sistem komunis. Misalkan negara yang tersisa dari sistem kapitalis, sistem komunis, ada Cina, ada Rusia, ada Kuba, ada Korea Utara, ada Vietnam. Coba yang kalian lihat, negara-negara yang tadi yang saya sebutkan, kenapa misalkan Cina, walaupun secara ideologi menganut sistem ekonomi, sistem ideologi komunis, tetapi kenapa Cina menjadi maju? Ya karena Cina itu secara ekonominya menerapkan sistem ekonomi pasar bebas. Kalau kalian pernah mendengar nama Shanghai, Shanghai merupakan salah satu pelabuhan bebas, di mana orang dari negara manapun bisa memperdagangkan barang-barangnya di Shanghai, di pelabuhan Shanghai. Nah, dari situ kita bisa lihat, jadi negara yang
menerapkan sistem sepenuhnya sistem komunis, maka negara itu tidak akan menjadi maju. Misalnya negara Korea Utara. Korea Utara adalah satu-satunya yang menerapkan secara umum, secara penuh, secara menyeluruh ideologi komunis. Tetapi Cina, Vietnam juga mungkin yang saya lihat, walaupun secara pemerintahan menganut sistem kapitalis, sistem komunis, tetapi secara ekonomi dia menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Karena secara prospek ya, kalau kita lihat negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini mereka lebih cenderung maju ya, seperti itu. Nah, contohnya misalkan tokoh yang mendirikan negara komunis di Rusia, misalkan ada Vladimir Lenin ataupun Joseph Stalin, kemudian Kim Il Sung di Korea Utara, kemudian Ho Chi Minh di Vietnam Utara, kemudian Kuba Fidel Castro ataupun Ernesto Guevara, kemudian misalkan tokoh-tokoh komunis yang lain, misalkan di Indonesia, misalkan ada Alimin, Darsono, Semawut, DN Aidit, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, itu melawan negara-negara kapitalis, misalnya yang diwakili oleh Inggris, yang diwakili oleh negara-negara Eropa, yang diwakili oleh negara-negara Amerika. Nah, sekarang seperti itu dampaknya. Nah, jelas pengaruh pemikiran ekonomi Adam Smith ini berhasil menjadikan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis menjadi negara yang perekonomiannya negara dengan tingkat kesejahteraannya lebih maju. Ya, walaupun ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno ya, seperti itu. Jadi pengaruhnya itu lebih kepada ekonominya. Apabila negara yang kita lihat menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka, ekonomi yang menerima ekonomi negara lain, maka akan semakin maju. Tetapi secara kemajuan ini memberikan dampak negatif. Dampak negatif apabila tadi yang saya katakan, sumber daya manusia itu tidak dipersiapkan. Jelas, kita sudah menerapkan sistem ekonomi terbuka, terutama di negara-negara Asia Tenggara, yang dinamakan dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Jadi orang Kamboja, orang Vietnam, orang Thailand, mereka bebas bekerja di Indonesia. Mereka bebas berinvestasi ke Indonesia tanpa adanya pembatasan. Tetapi sebaliknya, orang Indonesia bebas bekerja di Malaysia, bebas bekerja di Singapura, bebas bekerja di Thailand, karena adanya sistem ekonomi terbuka. Nah, tantangannya bagi pemerintah Indonesia sekarang harus mempersiapkan sumber daya manusianya agar sumber daya manusia masyarakat Indonesia bisa bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang minimal masyarakat Asia Tenggara yang level grade-nya lebih tinggi dari Indonesia, misalkan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusianya, maka kita hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Inilah pemikiran dari teori ekonominya Adam Smith yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berharga bagi teman-teman. Dan jangan lupa, apabila video ini bisa bermanfaat, silakan teman-teman bisa share, silakan teman-teman tulis komentar yang bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.